Sebagai orang lugu di Indonesia, aku sempat berpikir untuk menjadi sejahtera, kita harus bekerja keras. Sampai aku mengenal pajak yang tidak adil. Sebagai kelas menengah menang mending dengan gaji anggap-anggapan, kita harus menanggung banyak pajak. Mulai dari pajak penghasilan yang besarannya 5-25%, pajak pertambahan nilai atau PPN dengan besaran 11%, hingga pajak atas bunga deposito, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan. Yakin bakal lekas sejahtera? Di balik kekisminan kita semua untuk membayar pajak atau bahkan terlilit pinjol, ada juga loh orang-orang yang sebenarnya sudah sejahtera, tapi mereka masih dapat banyak potongan pajak, mulai dari tax holiday, tax allowance, sampai tax amnesty. Dan yang paling parah, tax avoidance atau ketidakpatuhan membayar pajak. Padahal kekayaan 10 orang terkaya di Indonesia mencapai 2.500 triliun rupiah. Jika dikenai pajak 1%, negara bisa mendapat 25 triliun rupiah. Terus kaitannya sama lingkungan apa? Soalnya, orang terkaya di Indonesia 1%-nya bergerak di sektor sumber daya alam. Ya, bisnis mereka mengeksploitasi alam. Sejak era kemerdekaan, kelompok orang super kaya ini mendapatkan konsesi besar di bidang kayu dan menguasai pasar serta komoditas utama di Indonesia. Ini kenapa dengan sistem seperti ini banyak yang bilang yang kaya akan makin kaya dan yang miskin akan makin miskin. Untuk menciptakan keadilan, selain memajaki orang super kaya, pemerintah juga bisa menerapkan sejumlah opsi pajak. Seperti ini, dan ini. Dengan sistem pajak yang lebih adil, semua orang bisa merasakan kesejahteraan. Mulai dari akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, transportasi yang lebih baik, restorasi kerusakan lingkungan, hingga upaya mitigasi dan adaptasi krisis iklim yang lebih mumpuni. Jadi, untuk bisa hidup sejahtera, kita tidak harus bekerja keras sebagai kuda. Yang kita perlukan adalah sistem ekonomi yang lebih adil.